Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaril Auladi Prias dengan NIM 2303419059. Di sini saya akan menjawab tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Ustadz Zaim El Mubarak. Langsung saja. Pertanyaannya, deskripsikanlah atau buatlah rencana dan strategi pembelajaran atau pengajaran bahasa Arab yang telah kamu buat dan dapat dilaksanakan di madrasah. Sebelumnya, pengertian dari perencanaan atau rencana atau planning, yaitu adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengajaran atau pembelajaran, berarti perencanaan pembelajaran atau pengajaran adalah pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu interaksi pengajaran. Di dalamnya interaksi pembelajaran atau pengajaran tertentu yang khusus, baik dilangsungkan, baik itu berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan strategi menurut Mustafa dan Hamid, strategi pembelajaran atau pengajaran adalah merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui mulai dari pembukaan sampai penutup dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Mustafa itu sendiri, bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan selama mengajar oleh pengajar untuk memilih kegiatan pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, serta sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Menurut Mustafa, mengungkapkan bahwasannya strategi pembelajaran meliputi 5 komponen. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua adalah penyampaian informasi. Yang ketiga adalah partisipasi peserta didik. Yang keempat adalah evaluasi. Dan yang kelima adalah kegiatan lanjutan atau follow up, atau yang dapat juga dikatakan dengan PR, pekerjaan rumah. Partisipasi peserta didik memiliki peran yang lebih utama. Maksudnya, peserta didik diharuskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk menjadikan peserta didik tersebut aktif,
maka dibutuhkan rencana atau rancangan strategi yang tepat. Partisipasi peserta didik dapat dibentuk praktik secara langsung ataupun memberikan latihan-latihan yang mengarah pada pembentukan sikap dan mental peserta didik. Nah, di sini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengungkapkan bahwa kegiatan belajar mengajar meliputi 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang bagi kekreatifannya dan memandirikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan memperkembangkan fisik dan psikologis peserta didik. Kegiatan ini atau kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan kegiatan yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman ataupun kesimpulan, baik itu penelitian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, sekarang yang saya bahas adalah rencana dan strategi yang saya buat. Rencana dan strategi yang saya buat ditujukan untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Metodenya dengan menggunakan metode tanya jawab dan berdiskusi. Untuk alokasi waktunya itu 2 jam 1 kali pertemuan. Kemudian strateginya pembelajaran bahasa Arab berdasarkan keterampilan berbahasanya dibagi menjadi 4, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, saya akan mengambil kalam untuk strategi yang saya buat. Nah, alokasi waktunya itu 2 jam 1 kali pertemuan. Dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan itu guru masuk dan memberikan salam, kemudian berdoa, kemudian guru memberikan motivasi singkat namun padat dan jelas. Kemudian yaitu kegiatan inti, semisal kita menggunakan strategi maharah kalam. Nah, strategi maharah kalam yang saya ambil adalah strategi grup kecil dan strategi melihat gambar. Jadi, strategi ini lebih menfokuskan pada maharah kalam, kemudian lebih mengefektifkan
efisiensi waktu, kemudian melatih kerjasama dan kekompakan, serta melatih ketelitian. Strategi grup kecil. Strategi ini biasanya digunakan untuk lebih mengaktifkan peserta didik. Dan strategi melihat gambar, penggunaan ini diantaranya ditujukan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam memahami isi bacaan, kemudian mampu menvisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, semisal ada gambar buku, kemudian anak-anak atau peserta didik tersebut disuruh berkelompok, kemudian disuruh berdiskusi tentang bahasa Arabnya buku. Misalkan buku kitabun. Nah, dari kitabun atau kalimat kitabun itu bisa dikembangkan atau bisa dirangkai berbagai kalimat. Nah, nanti dari masing-masing kelompok itu maju satu-satu. Dan setelah selesai, di akhir kegiatan atau kegiatan penutup, yaitu kegiatan penutup, anak-anak akan saya suruh untuk menyimpulkan dari pembelajaran ini. Disuruh menyimpulkan satu-satu atau bagi yang bisa. Kemudian diadakannya evaluasi atau tanya jawab. Apabila salah satu seorang jawab benar atau jawab cepat, maka ia akan boleh pulang terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi tanya jawab, kemudian bila jawabannya benar, maka akan boleh pulang terlebih dahulu. Mungkin itu saja rencana dan strategi pembelajaran bahasa Arab yang saya buat. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.